Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mendiskusikan masalah tuntutan dan putusan pengadilan. Tuntutan pidana, kita mengenalnya dengan istilah rekuisitor. Pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan saksi cukup, maka kepada penuntut umum dipersilakan menyampaikan tuntutan pidananya. JPU menguraikan segala sesuatu selama berlangsungnya pemeriksaan, apakah dakwaannya terbukti atau tidak. Ini ada diagram alir, ya, diagram alur tuntutan perkara. JPU membacakan tuntutan pidana, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan, istilahnya pledoi. Atas pembelaan si terdakwa ini, JPU memberikan jawaban atas pledoi, disebut dengan nama replik. Dijawab lagi oleh si terdakwa, jawaban itu disebut dengan istilah duplik. Maka setelah proses tuntutan, pledoi, replik, duplik itu salinannya diberikan kepada isinya diberikan kepada hakim, salinannya diberikan kepada pihak. Nah, itu yang menjadi dasar nanti hakim memberikan putusannya. Apa pemeriksaan dianggap selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan selesai dan dinyatakan ditutup. Pemeriksaan yang telah ditutup dapat dibuka kembali atas kewenangan hakim atau permintaan JPU terdakwa dengan menyebutkan alasan-alasannya. Dimaksudkan untuk menampung data-data tambahan sebagai bahan musyawarah hakim. Musyawarah hakim yang nanti akan menghasilkan putusan hakim. Musyawarah hakim dilakukan tanpa kehadiran JPU, terdakwa, atau penasihat hukum setelah hadirin. Ya. Jadi hanya hakim saja. Musyawarah untuk mengambil keputusan. Musyawarahnya didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang. Cara musyawarahnya bagaimana? Hakim ketua mengajukan pertanyaan kepada hakim termuda. Jadi lihat yang terlebih muda dulu, sehingga hakim yang tertua disertai dengan alasannya. Hakim ketua itu giliran terakhir. Jadi yang muda, lalu yang lebih tua, baru nanti terakhir hakim, gitu ya. Tergantung jumlah majelis hakimnya berapa. Yang terakhir hakim ketua maksudnya tadi. Cara pengambilan keputusannya bagaimana? Yang pertama mufakat, kalau didapat satu, jawaban mufakat. Lalu voting, kalau tidak dapat mufakat, voting, mana suara terbanyak. Ya. Bisa juga itu pilihan dipilih ada pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa. Pelaksanaan pengambilan keputusan tersebut, musyawarah itu dicatat dalam buku himpunan putusan pengadilan bersifat rahasia. Ini pasal 182 ayat 7 KUHP. Pasal 196, putusan vonis itu disampaikan dengan hadirnya terdakwa, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka putusan diucapkan di hadapan terdakwa yang hadir. Putusan pengadilan itu ada macam-macam. Yang pertama, putusan bebas, frisprach, ya, tidak terbukti adanya kesalahan. Nah, putusan bebas ini pertama bisa tidak terbuktinya ada kesalahan, atau tidak adanya dua alat bukti, alat buktinya nggak cukup, atau tidak adanya keyakinan hakim. Ya, kita sudah belajar di namanya sistem pembuktian itu ya, teori pembuktiannya. Indonesia menganut negatif itu, yang sifatnya alat bukti harus cukup, minimumnya terpenuhi, lalu harus ada keyakinan hakim. Lalu ada putusan, selain putusan bebas, ada putusan lepas. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum itu terbukti tindakan yang didakwakan itu, tetapi bukan tindak pidana. Ya, bukan tindak pidana. Bisa jadi dia itu hilang alasan penghapus, ada alasan penghapus pidana kan gitu, ada, atau itu bukan tindak pidana tapi
perbuatan perdata misalnya gitu. Lalu ada juga yang ketiga, putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan tersebut yang didakwanya dapat dipidana. Itu ada 3 putusannya. Putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan. Lalu setelah ada putusan apa? Kewajiban hakim setelah putusan untuk memberitakan kepada terdakwa tentang segala sesuatu yang menjadi haknya. Nih, haknya ada berapa poin? Surat putusan vonis itu juga harus sesuai formatnya. Ingat ya, ada substansinya, ada secara substansi, ada formalitasnya juga harus terpenuhi. Begitu materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.